Coba bayangkan bagaimana dengan orang yang tidak mau beribadah. Belum tentu di antara kita, bahkan saya sendiri misalnya, diimanin belum tentu juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Mungkin ada satu segelincir sedikit di hati, kepengen ada sesuatu yang kita mau raih dan kita capai. Makanya 4 hal tadi akan rusak, 4 mutiara akan hilang karena 4 hal. Akal kita hilang, fal ghadabu yunazilu fal aqlu. Ghadab, marah-marah itu bisa menghilangkan akal kita. Dengan kita marah, akal tidak akan berfungsi. Makanya keputusan orang yang suka marah-marah nggak bakal benar. Pasti itu dijamin. Kenapa? Sebab kebenaran untuk menentukan mana yang hak dan mana yang batil, akal yang bisa menentukan. Kalau seandainya kita barengi dengan hawa nafsu kita, dengan amarah kita, niscaya akal ini gak bakal berfungsi. Yang ada cuma penyesalan dalam pengambilan keputusan. Karena didasari dengan hawa nafsu syaitonia, yakni amarah yang melekat, akal kita gak bakal berfungsi. Ini akan menghancurkan derajat manusia. Yang akan merendahkan manusia selalu mengikuti amarahnya ketika mengambil sesuatu. Ketika melihat sesuatu seharusnya dengan pelan-pelan. Kalau dengan ilmu pasti dipikirkan apakah dengan marah ini bisa menyelesaikan masalah. Tetapi tanpa ilmu pasti gak bakal benar. Hancur manusia. Itu yang pertama yang akan menghancurkan akal kita. Agama, kita punya agama, makhluk lain gak punya agama. Manusia diberikan oleh Allah tuntunan berupa agama, aturan untuk hidup dan kehidupan dalam rangka mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Diatur kita mana yang harus kita kerjain, mana yang harus kita tinggalkan. Tapi agama ini gak bakalan berfungsi karena ada sesuatu dalam diri kita. Apa yang menghancurkan agama? Wal fasadu yunazilu ad-din. Orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki, yang hatinya nggak pernah menerima sesuatu hal, melihat tetangga punya ini, punya itu, lah dia yang kesal, dia yang emosi, dia yang kebakaran jenggot, lah punya dia. Dia boleh beli, dia boleh begini, kita bantuin. Kalau perlu kita doain. Dia punya ini kita doain, dia punya mobil kita doain. Suatu saat kita butuh gampang minjemnya. Lah ini kesel, emosi, nggak ada tuntunan nanti, hancur tuh agama. Udah yang namanya hidup tanpa aturan, nggak bakal lurus hidup kita. Padahal kita sering baca ya, sering berdoa, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita pengen ditunjukkan, ya. Jalan yang lurus, ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus, agamanya tak benar karena rasa dengki, rasa iri, nggak fungsi agama. Nggak bakal jalan kita lurus, pasti bengkok. Ketika kita bengkok, api neraka siap menanggapi. Dan kita nggak suka mau yang pastinya masuk ke dalam neraka. Terus manusia diberikan oleh Allah kemarin ya hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini pun akan hilang nih, tidak terkendali karena sifat tomaku yusalu al-haya, sifat tamak, sifat serakah, nggak peduli lagi dengan rasa malu. Yang penting kepentingannya nyampe, bagaimana caranya bodoh amat, terserah orang mau ngapain. Yang penting keinginan saya nyampe, rasa malu akan putus. Nggak peduli lagi mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang enggak. Nih, dan akhir daripada 3 poin itu adalah amal soleh, dan amal soleh ini yang akan kita bawa dan akan dipertanggungjawabkan, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua kita pasti akan merasakan kematian. Matinya kita dihidupkan dalam kondisi yang fitrah, dalam kondisi yang suci, diambil dari Lauhul Mahfuz, suci semua manusia, dititipkan ruh ke dalam kandungan ibu kita, bersih semua. Ketika dikembalikan, pastinya si pemilik ruh ini
pengen lagi bersih. Maka mampukah kita mempertanggungjawabkan semua ini? Maka kemuliaan manusia akan terlihat daripada amal soleh. Terus amal soleh yang bagaimana yang diterima oleh Allah? Banyak orang beribadah, sholat 5 waktu nggak pernah ketinggalan, bahkan berjamaah, belum tentu udah nyampe duluan di sini. Jangan yakin dulu, jangan bangga dulu. Saya orang pertama masuk surga, belum tentu. Bisa aja tuh bebel-bebel yang di jalanan yang masuk surga duluan. Bahkan ada satu kisah, seorang manusia, seorang wanita yang mungkin menurut kita sangat kotor, seorang pelacur, seorang penzina, tapi ketika mati, dalam kisah dijelaskan orang tersebut masuk dalam surga. Coba bayangkan, kenapa akhir daripada kehidupannya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kasih minum anjing buang anjing, lagi kehausan, tapi karena niatnya semata-mata mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk dalam surga. Ini kita beribadah misalnya, kita berjamaah, pakai sorban, pakai koko, pakai udang-udang gitu ya, udah cakep dilihatnya lah. Dia udah gak ada lagi selain dia. Cuma ada sesuatu yang diharap. Apa yang diharap? Kepengen dibilang anu, kepengen dibilang begini. Makanya gak ridho ketika berbuat. Buah lagi katanya. Coba apa yang mau dicari? Kalau memang semata-mata niat ridho kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, aktivitas kita, perbuatan kita, insya Allah, kalau Allah ridho, pasti dimasukkan ke dalam surga. Sebab Allah pun tak menjamin orang yang beriman masuk surga. Nggak ada jaminan itu. Allah cuma bisa menjamin orang yang masuk ke dalam surga ketika kita sudah meraih tingkat takwa. Makanya Allah bilang, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia nanti di sisiku bukan para pejabat, bukan orang yang banyak duitnya, tetapi orang yang sudah mencapai kejadian tingkat takwa. Ini yang bakal masuk dalam surga. Makanya mari sama-sama dalam kita beramal, dalam kita berbuat, jangan kita berharap kepada sesuatu. Jangan karena kepingin ada pujian, jangan karena kita malu kepada seseorang, takut dibilang begini, dibilang begitu, sia-sia nanti amal ibadah kita. Seharusnya kita lagi ngapain? Kita jalankan kewajiban kita. Cuma niatnya nggak benar. Ini sia-sia. Beramal, beribadah, niatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan diterima atau tidak pun itu bukan urusan manusia. Allah yang menilai. Urusan Allah itu mah terserah mau dinilai Allah seperti apa. Jadi mari sama-sama kita tingkatkan amal ibadah kita. Terus Allah akan jamin, siapa yang dekat denganku, niscaya aku akan dekat. Kalau sudah dekat kepada Allah, semua milik Allah. Apa yang gak dikasih coba? Sekarang bagaimana kita mau dikasih? Bagaimana kita mau diberi? Kenal aja kagak. Ya kayak kita misalnya nih, kita mau ngasih sesuatu, nggak mungkin lah orang yang nggak kenal kita kasih. Pasti yang pertama sekali, wah itu ada Bang Jamaluddin tuh, ya, tuh bengkel mana dia, tuh dekat kan akrab. Lalu siapa udah gua kenal ya? Kasih tuh, sini Jamal, nih Jamal, Pak Jamal nih. Itu pasti yang seperti itu. Makanya mari kita dekati dengan niatan semata-mata mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap, nih saya ibadah ini pahalanya gede kali ya. Lah urusan pahala nggak kelihatan. Mau gede kan, mau kecil kan, yang penting Allah ridho.
Jangan kita simpulkan sendiri, nih saya udah cakep banget ibadahnya, pasti saya masuk ke surga. Lah belum tentu. Ini Bapak Mutasor pakai peci aja mencong, tapi kalau niatnya ikhlas ridho, lah bisa jadi Bapak Mutasor yang masuk surga duluan. Kenapa? Bukan dari itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang perlu kita cari keridhaan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah mendapatkan ridho dari Allah, ya apa yang kamu dikasih? Surga milik Allah, neraka milik Allah, apa yang ada milik Allah, tinggal Allah kasih. Cuma kita mau apakah ada dikasih, kan tinggal begitu. Iya, petunjuknya udah dikasih. Ini ada agama, ini ada wahyu, ini ada Quran, ini ada hadis. Ikutin yang itu. Yang ikutin kagak, apalagi jalanin, gak boro-boro. Kan begitu. Ya logikanya seperti itu. Dan terkadang kita nih manusia goyang dalam beribadah karena ujian-ujian. Padahal ujian itu udah distandarkan. Sebatas kemampuan kita, nggak mungkin kita mikul 1 kilo dikasih 2 kilo. Kita kuatnya 50 kilo, nggak mungkin kasih sekintal. Remuk tulang kita. Allah kan Maha Rahman, Allah Maha Rahim kan? Allah Maha Pengasih, Allah Maha Sayang. Nggak mungkin kita diciptakan untuk disiksa. Pasti masukin ke dalam surga. Itu Allah ciptakan. Allah Rahman, Allah Rahim, sayang kepada makhluknya. Dan ketika mendapatkan satu ujian, kadang memgoyahkan niat kita dalam beribadah, sehingga amalan-amalan kita tidak semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya capek doang. Padahal ujian-ujian yang diberikan oleh Allah kepada hamba, jadi kepada kita semua, udah disesuaikan. Pejabat diuji dengan jabatannya, petani diuji dengan apa yang diperbuat dalam pertaniannya. Nggak mungkin itu pejabat ngurusin pul kampung, nggak mungkin ngurusin pul bayam. Pejabat nggak mungkin bilang, lah itu kampung saya pada bolong dimakanin ulat. Yang bilang begitu pasti petani. Petani itu yang diuji. Bagaimana solusinya? Sabar, sabirin. Iya, cari obatnya. Kita hidup miskin, diuji dengan kemiskinan kita, susah banget cari duitnya, mau begini susah, mau begitu susah. Pasti ada solusi, nggak mungkin Allah biarkan. Makanya solusinya apa? Deketin Tuhan kita. Orang Tuhan yang ngasih, Allah yang ngasih. Kamu siapa yang ngasih? Dan ini janji Allah. Kalau kita udah dekat kepada Allah, dari arah manapun rezeki pasti akan didatangkan. Ini janji Allah. Nggak mungkin nggak benar ketika Allah berjanji. Ini kadang yang bisa merusak ibadah kita, bisa merusak amal kita, yang pada akhirnya niatan kita bukan karena mengharap ridho semata dan tidak mengharap rahmat dari Allah. Itu yang menjadi permasalahan buat kita. Yang pada akhirnya 4 perkara yang menjadi manusia mulia akhirnya runtuh, hilang karena 4 hal tadi. Kenapa? Enggak menjaga. Padahal kewajiban kita makan minimal cuma 3 ada. 1, kewajiban kita berdoa kepada Allah. Kenapa kita berdoa? Kita enggak punya kemampuan apa-apa. Yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kemampuan adalah Allah. Makanya kata Allah, fa inna sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Allah berkata, ujibu da'wata da'i idza da'an. Pasti akan dikabul. Cuma ada syaratnya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu kata Allah. Jangan dulu apa yang saya perintah, begitu. Deketin mana yang diperintah, dijalanin, mana yang dilarang, ya tinggalin dengan semaksimal mungkin. Beriman kepadanya, nggak mungkin nggak dikasih oleh Allah. Terkadang mungkin kita dengan ujian itu, dengan ujian materi, sedikit kekurangan udah goncang-goyang, puyeng pala, pusing, dapat duit kagak, satu iya. Tuh, dapatnya 2 jadinya. Cari solusi. Jadi memohon kepada Allah itu kewajiban kita. Kenapa? Kita manusia lemah, tiada daya dan upaya. Kan sering kita bilang la haula wala quwata illa
siapapun selain Allah. Yang kedua, ikhtiar. Dengan ikhtiar, nyari duit 10.000 nggak mungkin 1.000 kagak dapat. Apalagi di daerah kita nggak tempat duit, ya kagak dapatnya maka nggak mau ikhtiar, nggak mau dapat, ya. Dia bergerak maksudnya. Ya mau ngapain kek? Yang penting kan halal dalam rangka mencari keberkahan. Pasti dikasih, nggak mungkin nggak. Emang mau ditimbangin duit sekarang? Ya oga mengkocak kali mau ditimbangin duit sekarang. Ya kayaknya kagak deh bro ya. Tuh. Ini manusia ikhtiar. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah akan kasih ya sesuai dan sadar dengan apa yang kita perbuat. Terus selanjutnya apa? Ya istiqomah. Sebab kewajiban kita kan doa ikhtiar. Ikhtiar itu hasilnya juga dua, kadang dapat kadang kagak. Kadang kalau kagak dapat, lah Tuhan tega banget sama gua ya. Gitu dia kata. Nah, kufur jadinya. Iya selain mungkin belum waktunya. Yang pasti Allah itu kasih pada waktu dan saat-saat yang tepat. Yang mungkin nih kayak Ustaz Junaidi, mobil punya atu, emang pantasnya atu, dikasih dua, lagi selancong nguling satu, nggak pantas akhirnya kemaksiatan yang ada, makanya dicukupin aku doang. Begitu Ustaz Junaidi. Semua udah dipantesin. Artinya kenapa si Amal kasih kaya bergelimang dengan harta benda? Pantas lima pantas. Coba kayak Korun. Kagak pantas dasarnya kan Korun orang susah, orang soleh dasarnya. Zaman Nabi Musa kan ya. Minta petunjuk dan petua kepada Nabi Musa. Ya Musa, lebuah ini kata teman-teman ya. Lebuah susah mulu ini. Gua pengen kaya. Iya, kau kan Musa, doa engkau sebagai seorang Rasul dijabah oleh Allah. Tolong mintain doain saya. Tadi mintain dengan bersabda dikasih kambing. Padahal mau udah bilang Nabi Musa, udah itu aja cukup. Lah minta terus. Dikasih akhirnya. Lah kaya, udah kaya apa yang terjadi? Lah jadi nyusahin doang hartanya. Enggak pantas, mas sudah begitu. Ya belum pantas sudah minta. Nah kalau dia kaya, pantas kaya, ya kita doain. Jangan kita punya hati tadi iri, dengki, waduh enak banget kau ya. Lah, ya dia terserah dia cuma apain? Kita doain aja kewajiban kita kan. Jadi husnuzon aja, berprasangka baik aja. Ini ada tetangga punya ini punya omong, boleh anu kali ya. Lah cuma boleh doa ini kali ya. Lah cuma boleh anu kali ya. Nah, nggak boleh puyeng. Itu doain, bilang lihatnya. Apa emang? Kalau dia punya sih. Kali kita bagi dia. Jadi kan ngatain siapa kan kita deketin mah dibagi kali. Iya kita deketin. Kerajaan lo kasihan banget mana ya orang kerja kan mah. Kayaknya berkokok kali kan gitu ya. Lah dikasih. Coba kalau dia kata-katain mah, Pak Rahman mau perintah sih gua tuh punya banyak mau boleh anu boleh ini. Bang Rojak ngomong misalnya ngucap banget kata-katain gua. Coba kita doain mah. Dikasih, itu begitu aja logikanya. Ini yang tidak akan merusak amalan-amalan kita. Udah siangan ini. Ya mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita ambil dan mari sama-sama setiap langkah dan gerakan serta ibadah kita yang kita niatkan semata-mata mengharap ridho Allah dan rahmatnya. Mudah-mudahan dengan niatan ridho dan rahmat dari Allah, apa yang kita perbuat dari kita mulai beribadah sampai nanti di akhir ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diterimanya amal ibadah kita, insyaallah semua kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir